Halo semua, terima kasih sudah hadir. Kenalin dulu nih, aku Mega. Kebetulan aku ada beberapa hal yang mau aku sharing nih. Sebelum itu, kenalin aku Mega dari mahasiswa UINHAS Jember, Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Sebelumnya tahu kan UINHAS Jember di mana? Di mana? Oh ya benar. Benar. Di Kaliwates. Nah, itu adalah salah satu kampus Universitas Islam Negeri di Indonesia, khususnya di Jember. Nah, di sini aku mau membawakan topik mengenai media sosial dan generasi Z. Kenapa kok aku memberikan materi itu atau topik itu? Karena di sini kan kita kisaran umur belasan tahun nih. Kebetulan aku juga nggak jauh dari kalian. Di sini umur berapa? 15-16. Nah, aku 13. Nggak bercanda. Aku 19 tahun. Jadi aku kelahiran 2004. Jadi nggak beda jauh lah sama kalian ya. Nah, media sosial ini dekat banget nih sama generasi Z atau generasinya kita. Generasi Z itu generasi yang lahir di era teknologi. Teknologi ini juga bentuknya banyak. Ada yang kayak media online, media sosial, ada juga berupa gadget. Gadget ini fisik. Kalau misalnya media online itu kayak berita, itu media online. Tapi kalau media sosial itu bisa diakses oleh kita, juga bisa diakses oleh semua orang. Jadi orang-orang bisa memposting, juga bisa membaca. Nah, kalau media online itu cenderung lebih ke kita hanya bisa menikmati. Itu bisa dipahami ya perbedaannya adalah antara media online dan media sosial. Nah, kita singkirkan dulu masalah media online, kita fokus ke media sosial. Karena kita bisa memposting, jadi banyak nih hal-hal yang bisa kita lakuin di media sosial. Kayak misalnya kita posting, kita lagi sekolah, kita posting snapgram misal. Media sosial kan banyak nih, ada Instagram, Twitter yang sekarang jadi apa ya? X, ada juga modelan Twitter Threads, terus juga ada TikTok, YouTube. Itu kan kita bisa akses tuh. Nah, peran kita sebagai generasi Z, gimana caranya orang-orang bisa terinfluence? Ada yang tahu influence itu apa? Influence atau influencer? Kenapa? Influencer. Ada yang tahu influencer? Yang dapatnya kalian deh, influencer itu apa sih? Seleb. Nah, tapi secara kaidah influencer itu adalah orang yang mempengaruhi. Jadi kita nih punya kesempatan untuk menginfluence. Influence itu mempengaruhi ya. Jadi kalau influencer itu orang yang berpengaruh. Nah, karena kita punya media sosial yang dimana kita itu bisa memposting, jadinya kita punya kesempatan untuk jadi influencer. Nah, untuk jadi influencer yang baik, dalam Islam kan kita harus menginfluence atau berdakwah tuh. Anggapannya kalau dalam Islam tuh berdakwah. Nah, kita juga di media sosial juga bisa berdakwah. Kayak kita memposting nih hal-hal yang baik. Kita nggak harus memposting tentang ayat ini, maknanya ini. Itu kan yang di pikiran orang-orang berdakwah itu harus pakai ayat, harus pakai dalil-dalil gitulah ya. Tapi berdakwah itu nggak cuman hanya berkutik pada dalil dan masalah Islam dan lain-lain. Tapi karena kita Indonesia ini banyak banget agamanya, jadi kita juga bisa berdakwah dari apa yang kita posting. Misalnya nih, aku mau posting tentang aku beres-beres kamar. Nah, ada tuh aku pernah posting bener-bener aku lagi beres-beres kamar dan gabut aja gitu. Ngeposting kalau aku lagi beres-beres kamar. Tak foto terus habis itu lagi mood beres-beres kamar. Itu kan gabut-gabut biasa kan. Nah, tapi itu juga bisa menginfluence orang atau mempengaruhi orang untuk berbuat baik. Beres-beres itu sebagian dari kebersihan. Kebersihan sebagian dari. Nah, jadi kalau kita beres-beres kamar, beres-beres ruangan, itu juga mengimplementasikan atau menerapkan nilai-nilai agama kita. Nah,
Udah sih, itu aja yang mau aku omongin ke kalian. Semoga bermanfaat dan bisa menginfluence kalian juga untuk bisa menginfluence orang lain agar memposting sesuatu hal-hal yang baik di media sosial. Ada yang mau tanya? Ya. WA itu termasuk media sosial? Media sosial WhatsApp. Kalau menurutku ya. Cuman kalau menurut orang lain aku nggak tahu. Aku kurang research masalah WA. WA itu menurutku bukan media sosial karena nggak semua orang bisa masuk ke WhatsApp. Kecuali kita yang menginvite atau ngeundang. Gitu. Jadi kalau misalnya kita nggak ngasih akses untuk masuk ke WhatsApp-nya kita, orang itu nggak akan bisa masuk ke WhatsApp-nya kita. Beda lagi kayak Twitter sama Instagram sama YouTube, itu kan semua orang bisa dengan bebas mengakses apa yang kita posting. Gitu sih. Udah gitu dulu, terima kasih atas pertanyaannya dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.